Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat apa saja deh ya. Masih di channel Ariseka Prasetya Official. Di video yang terakhir ini, video terakhir ya. Kita akan belajar Bapak Ibu, yaitu bikin RPP yang kreatif dan inovatif dalam pembelajaran tatap muka. Seperti apa sih bikin RPP itu? Nggak usah khawatir, nggak usah langsung pusing ya. Sudah dengar RPP itu pikirannya langsung kopas jangan Bapak Ibu ya. Langsung aja sekarang kita menuju bagaimana sih cara bikin RPP yang kreatif dan inovatif. Pastikan Bapak Ibu masih mengingat teori-teori lama bagaimana cara untuk menyusun RPP. Yang pertama jelas ya, bikin RPP itu mencantumkan identitas, merumuskan tujuan pembelajaran, menentukan materinya, menentukan metodenya, gimana sih kegiatan pembelajarannya, memilih sumber belajar, dan menentukan penilaian. Ada 7 langkah dalam membuat RPP ya. Langkah ini sama seperti yang biasa Bapak Ibu lakukan ketika bikin RPP ya, yang bikin. Kalau yang kopas itu biasanya tinggal 2 langkah ya, Ctrl C, Ctrl V. Oke Bapak Ibu, sekarang kita akan bikin ya RPP-nya seperti apa. Baik, sekarang kita akan pastikan ya Bapak Ibu ketika bikin RPP nanti kita fokuskan pada tahapan langkah kegiatan pembelajaran ya. Untuk identitas RPP, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode yang digunakan ya, itu Bapak Ibu silahkan berekspresi sendiri, bereksplorasi atau mungkin menggunakan RPP yang dulu juga pernah digunakan boleh ya. Tapi kita fokuskan nanti Bapak Ibu, kita hubung-hubungkan ya antara tujuan pembelajarannya apa, bagaimana sih cara bikin kegiatan pembelajaran yang kreatif itu seperti apa, itu nanti di langkah kegiatan pembelajarannya ya. Itu fokus kita di situ nanti Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau ada yang tanya, kita pakai RPP 1 lembar, kita pakai RPP yang mana, kita pakai RPP yang model seperti apa, Bapak Ibu bebas ya. Mau pakai RPP yang sesuai dengan Permendikbud nomor 14 atau mungkin RPP nomor 18, silakan. Nah, dan bahkan sekarang ini kan Bapak Ibu pernah menjumpai ya RPP yang didesain pakai Canva dan sebagainya ya. Bebas Bapak Ibu. Bapak Ibu mau pakai RPP model seperti apa silahkan ya. Yang penting di sini adalah fokus kita adalah di sini Bapak Ibu, di langkah kegiatan pembelajarannya ya. Bagi yang nanti memilih RPP 1 lembar, tolong ketika dalam pembelajaran langkah-langkahnya itu diperjelas dan nanti juga diperkaya dan dilampirkan juga tentang berkas-berkas yang dibutuhkan dalam langkah-langkah tersebut. Misalkan siswa diminta untuk membaca LKS, LKS-nya mana harus dilampirkan. Di situ ada kegiatan misalkan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk memahami tentang materi. Materinya apa? Harus dilampirkan ya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu mau pakai model RPP yang jenis apa saja boleh. Yang penting adalah yang dinilai di sini adalah apa? Di langkah-langkah kegiatan pembelajarannya. Pastikan dalam langkah-langkah kegiatan pembelajarannya itu ada unsur kreatif, inovatif, dan tentunya bikin siswa itu aktif ya. Mudah sekali Bapak Ibu ya. Baik, sekarang kita akan mulai untuk menyusun RPP-nya. Yang pertama, mencantumkan identitas. Nah, untuk menyusun identitas ini Bapak Ibu biasanya ada nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, standar kompetensi ya. Standar kompetensi ada ya. Namanya sekarang kompetensi inti ya. Mohon maaf ya. Ada namanya kompetensi inti, kemudian ada juga kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajaran serta alokasi waktu ya. Monggo nanti Bapak Ibu bisa itu menyesuaikan dengan RPP-nya masing-masing. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah apa? RPP itu boleh disusun untuk 1 kompetensi dasar atau juga Bapak Ibu nanti menyusun berdasarkan 1 pertemuan juga boleh. Kalau seandainya 1 KD itu ada beberapa pertemuan, maka nanti Bapak Ibu bisa menyusunnya pertemuan 1, pertemuan 2, tapi dengan KD yang sama. Boleh. Atau Bapak Ibu nanti bikinnya RPP-nya terpisah, misalkan untuk pertemuan 1 saja. Boleh ya. Nah, maka dari itu khusus untuk diklat ini Bapak Ibu ya, tolong dipastikan nanti RPP-nya cukup dalam pertemuan yang di dalam pembelajaran Bapak Ibu, dalam langkah-langkah kegiatannya itu yang menunjukkan kreativitas siswa, menunjukkan inovasi, menunjukkan temuan-temuan inovasi yang Bapak Ibu akan laksanakan kepada siswa. Ya itu Bapak Ibu ya. Kemudian
Untuk kompetensi inti, kok ini saya masih pakai standar kompetensi ya. Saya salah dulu sih ya. Ya, kompetensi dasar ya. Kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator dikutip itu dari silabus ya. Bapak Ibu nanti bisa melihat ya. Untuk kompetensi intinya, kompetensi dasar itu bisa nyontoh langsung di silabusnya masing-masing. Nah, ini Bapak, yang penting adalah di indikator ya. Indikator ini merupakan ciri perilaku atau bukti terukur yang dapat memberikan gambaran bahwa peserta didik telah mencapai kompetensi dasar. Penanda pencapaian kompetensi dasar ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur dan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya, 3 ranah tersebut ya Bapak Ibu ya. Dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, satuan pendidikan, dan potensi daerah. Rumusannya menggunakan kata kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi. Digunakan sebagai alat untuk menyusun alat penilaian. Ini Bapak Ibu pastikan untuk menyusun indikator fokus pada kreasi PTM yang diharapkan. Ya, misalkan contoh nah ini saya tunjukkan aja langsung Bapak Ibu contoh RPP-nya. Pada bagian depan ada yang namanya sekolah, kelas, kemudian tema, ya, pembelajaran, materinya apa, alokasi waktu. Ya, ini kompetensi inti ya KI. Tadi saya masih belum bisa rubah ya, masih pakai kata standar kompetensi ya. Ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi ya. Nah, maka di indikatornya ya ini seperti ini, menguraikan satuan waktu dari jam ke menit, menuliskan kegiatan sehari-hari dengan satuan dari kompetensi dasar yang diinginkan ya. Bebas ya Bapak Ibu untuk menyusun indikatornya, sesuaikan dengan kompetensi dasarnya, dan tentunya nanti bisa dilihat pada kegiatan pembelajarannya siswa ya. Itu Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Nah, sorry, bentar. Nah, ini berikutnya adalah tentang alokasi waktu. Nah, ini Bapak Ibu mungkin beda-beda ya untuk alokasi waktu ya. Yang saya lihat Bapak Ibu di PTM itu yang di sekolah saya itu 30 menit Bapak Ibu. Kalau mungkin di sekolah Bapak Ibu nggak tahu ya. Ada yang mungkin ada yang 35 atau mungkin yang sudah 45 bahkan ya. Itu silakan nanti disesuaikan sendiri-sendiri ya, ini bebas. Alokasi waktu diperhitungkan untuk mencapai satu kompetensi dasar, dinyatakan dalam waktu jam pelajaran dan banyaknya pertemuan ya. Contoh 2 kali 35 atau kalau saya biasanya 2 kali 30 menit, nah 1 jam ya. Itu ketika PTM full ya di sekolah saya. Terus kemudian perumusan tujuan pembelajaran. Nah, indikator pencapaian kegiatan, tujuan pembelajaran akhirnya menyesuaikan dengan indikator tadi ya Bapak Ibu ya. Itu adalah output atau hasil langsung dari satu paket kegiatan pembelajaran ya. Contohnya mendapat informasi tentang sistem peredaran darah pada manusia. Maka dari kegiatan pembelajaran itu tujuannya apa? Tujuan pembelajarannya ya. Peserta ini dapat mendeskripsikan tentang mekanisme peredaran darah pada manusia, menyebutkan bagian-bagian jantung, merespon dengan hasil pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman, mengulang kembali informasi tentang peredaran darah yang telah disampaikan ya. Tujuan pembelajaran ini harus dituliskan atau dikreasikan inovasi yang diharapkan ya Bapak Ibu. Bila pembelajaran dilakukan lebih dari satu pertemuan, ada baiknya tujuan pembelajaran juga dibedakan menurut waktu pertemuan. Jadi mungkin tujuan pembelajaran pertemuan 1, tujuan pembelajaran pertemuan 2, seperti itu ya. Monggo, nanti silakan dikreasikan untuk penulisan dalam perumusan tujuan pembelajaran. Untuk contohnya bisa dilihat di sini. Nah, ini. Dari materi menguraikan satuan waktu dari jam ke menit itu untuk yang matematika. Ya. Itu bisa nanti siswa, nah ini Bapak Ibu. Melalui kegiatan penugasan, siswa mampu menguraikan satuan waktu dari jam ke menit dengan tepat. Misalnya seperti itu. Ini saya ambil contoh dari pelajarannya anak SD ya, yaitu tematik menggabungkan antara bahasa Indonesia dengan matematika ya. Itu tujuan pembelajaran. Terus lanjut. Berikutnya adalah menentukan materi pembelajarannya. Untuk memudahkan menetapkan materi pembelajaran dapat diacu dari indikator. Contoh, indikatornya itu tentang peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri kehidupan. Kira-kira apa materinya? Ya tentang ciri-ciri kehidupan, tentang nutrisi, tentang bergerak, bereproduksi, transportasi, regulasi, iritabilitas, bernafas, dan ekskresi. Ya itu contohnya ya. Nah, untuk materi ini silakan disesuaikan dengan kurikulumnya Bapak Ibu sesuai dengan indikatornya. Nanti arahnya kemana?
maka materinya menyesuaikan. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Menentukan metode pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang biasanya kadang-kadang kita itu agak bingung gitu ya. Menentukan metodenya itu apa ya enaknya. Jangan enaknya apa, tapi apa yang harus kita tentukan ya Bapak Ibu. Metode dapat diartikan benar-benar sebagai metode, tetapi dapat pula diartikan sebagai model atau pendekatan pembelajaran ya, bergantung pada karakteristik pendekatan atau dan strategi yang dipilih oleh Bapak Ibu. Karena itu, pada bagian ini Bapak Ibu sudah mencantumkan pendekatan pembelajaran dan metode yang diintegrasikan dalam suatu kegiatan pembelajaran setelah didik ya. Contoh, pendekatan pembelajaran yang digunakan, pendekatan proses atau kontekstual ya, pembelajaran langsung atau pembacaan masalah, atau mungkin ada juga metode yang lainnya pendekatan yang lainnya seperti itu. Sedangkan metode-metode yang digunakan ada metode ceramah atau inquiry atau metode observasi, tanya jawab, kooperatif atau e-learning dan sebagainya ya. Itu Bapak Ibu. Itu untuk metode. Akan saya tunjukkan juga Bapak Ibu contohnya. Ini ya. Pendekatannya saintifik, metodenya diskusi, tanya jawab, penugasan dan ceramah, modelnya problem based learning. Ya, itu contoh saja. Oke, Bapak Ibu nanti silahkan monggo digunakan RPP-nya yang dulu, tinggal dirubah-rubah juga nggak apa-apa ya. Oke. Nah, ini menetapkan kegiatan pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu. Disinilah yang fokus kita di sini Bapak Ibu ya. Kita akan memasukkan langkah-langkah kreasi dan inovasi yang kita akan laksanakan. Saya tadi yang di video 2 Bapak Ibu kalau masih ingat ya, langkah-langkah dalam pembelajaran menggunakan QR atau mungkin tadi menggunakan video tadi, itu ya di sini langkah-langkahnya kita tuliskan Bapak Ibu. Nah, pada di bagian kegiatan pembelajaran inilah langkah-langkah yang harus dilakukan atau langkah-langkah yang sudah kita bikin ya dalam inovasi yang kita temukan tadi dimasukkan Bapak Ibu ya. Jadi mulai dari kegiatan pendahuluannya, terus kemudian ketika Bapak Ibu melakukan eksplorasi ya, sampai dengan melakukan elaborasi dan konfirmasi, maka disinilah langkah-langkah itu muncul ya. Jadi kalau kita berbicara tentang pendahuluan ya, contoh saja ya, pendahuluan ini biasanya 10% dari total alokasi waktu. Kalau seandainya dalam pelajaran saya itu waktunya 2 jam, maksimal masing-masing 30 menit, berarti 60 menit. Maka dalam kegiatan pendahuluan ini saya biasanya menggunakan sekitar 5 menit ya untuk memberikan stimulus dan sebagainya. Isinya apa dalam kegiatan pendahuluan ini? Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses belajar ya. Jadi jangan sampai kita nggak mengkondisikan kelas ya. Jadi kondisikan kelas dulu agar mereka siap untuk menerima pelajaran. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari atau teori-teori di luar sono. Jadi teori-teori yang ada di sekitar mereka, fakta-fakta di sekitar mereka dengan materi yang akan kita sampaikan atau yang akan dipelajari sesuai dengan tujuan pembelajaran. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai dan menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai dengan silabus ya. Itu untuk kegiatan pendahuluan. Sedangkan di kegiatan inti yang terdiri dari eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi itu biasanya 75% dan sisanya adalah penutup ya. Nah, di bagian ini Bapak Ibu, di bagian eksplorasi dulu ya. Dalam kegiatan eksplorasi ini nanti bisa Bapak Ibu melibatkan siswa mencari informasi yang luas dalam tentang topik atau tema kegiatan, menggunakan beragam pendekatan pembelajaran termasuk media dan inovasi yang Bapak Ibu akan laksanakan ya. Memfasilitasi ya terjadinya interaksi antara siswa serta antar siswa dengan guru serta lingkungan dan sumber belajar. Melibatkan siswa secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Nah, ini muncul di sini nanti Bapak Ibu ya. Memfasilitasi siswa melakukan percobaan di laboratorium maupun praktek atau game tertentu itu di proses eksplorasi ini agar siswa nanti mendapatkan yang namanya hal-hal ya yang mereka butuhkan. Nah, di elaborasi inilah Bapak Ibu ya. Jadi siswa nanti mengetahui materinya. Kemudian pemberian tugas juga bisa dielaborasi ini. Kemudian kesempatan untuk menganalisis. Biasanya kalau Bapak Ibu tahu yang 5C itu ya. Nah, maka ini termasuk di dalamnya
untuk yang mengkomunikasikan apa bagian yang Bapak Ibu, yang kedua itu ya, setelah proses mereka memahami, kemudian mereka akhirnya melakukan namanya diskusi. Nah, maka di proses inilah kegiatan untuk menumbuhkan tentang kreativitas siswa itu ada ya. Boleh, nanti silakan Bapak Ibu untuk melaksanakan dengan baik pada tahapan ini. Dan terakhir adalah konfirmasi ya, umpan balik, kemudian hasil eksplorasinya apa ya, dengan cara mengkomunikasi dan sebagainya ya. Kemudian terjadi yang namanya diskusi ya, pelaporan hasil diskusi ya. Jadi antara kelompok dengan kelas, kemudian antar kelompok atau mungkin kelompok langsung dinilai sama gurunya, itu adalah proses konfirmasi di sini. Nah, baru nanti yang terakhir adalah kegiatan penutupnya. Dalam kegiatan penutup ini nanti tentu yaitu bisa menyimpulkan bisa atau memberikan gambaran tentang penugasan untuk minggu depan atau mungkin hikmah-hikmah apa yang mereka dapatkan ya, itu bisa di sini Bapak Ibu. Nah, tapi terkadang ya dalam kegiatan penutup ini tidak menutup kemungkinan bahwa proses kegiatan pembelajaran kita kan nggak satu kali pertemuan, mungkin bisa berlanjut ke pertemuan selanjutnya ya, mungkin nggak selesai karena diskusi dan sebagainya. Maka untuk penutup ini tidak harus ada dalam setiap pertemuan ya. Itu yang ada sedikit catatan saja dari saya untuk kegiatan penutup. Nah, berikutnya untuk memilih sumber belajar Bapak Ibu ya, pastikan dalam memilih sumber belajar ini dalam RPP ya, itu disebutkan ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa tentang rujukannya, kemudian lingkungan, media, narasumber, alat dan bahan ya. Sumber belajar dituliskan secara lebih operasional dan bisa langsung dinyatakan bahan ajar apa yang digunakan ya. Misalnya sumber belajar dalam silabus dituliskan buku referensi. Dalam RPP itu dicantumkan bahan ajar yang sebenarnya. Misalkan buku sejarah kelas 12, misalkan seperti itu. Kalau menggunakan buku ditulis judul bukunya ya, pengarangnya dan halaman berapa seperti itu. Referensi tadi contohnya menggunakan tabloid atau mungkin sumber internet atau apa gitu ya. Kalau yang ini cara menuliskan bahan ajar berbasis ICT ya, itu nama filenya atau folder penyimpanannya ya, atau linknya ya, itu harus dilampirkan juga ya. Itu Bapak Ibu. Nah, untuk yang terakhir adalah penilaian ya. Instrumen penilaian ini harus dilampirkan di belakang RPP ya. Misalnya Bapak Ibu ingin menilai sikap atau menilai pengetahuan kognitif maupun psikomotorik ya, itu untuk penilaiannya tolong dilampirkan ya. Itu contohnya RPP bisa diakses di modul Bapak Ibu. Nanti di modulnya ini ada ya, di foldernya ini Bapak Ibu ya, itu ada folder kumpulan contoh RPP inovatif ya, itu ada. Kemudian nanti kalau Bapak Ibu butuh form atau mungkin istilahnya template ya formatnya, mau yang format yang seperti apa itu juga ada. Atau Bapak Ibu mau menggunakan formatnya RPP-nya Bapak Ibu sendiri juga boleh ya. Yang kita nilai di dalam diklat ini adalah bagaimana sih seorang guru itu bisa mendesain pembelajarannya yang terlihat dari kegiatan pembelajaran. Ya, itu aja Bapak Ibu ya. Sangat mudah ya. Semoga nanti bisa mengembangkan kreasinya masing-masing. Oke, kita cek untuk contoh dari media, alat dan sumber belajar ya, ini Bapak Ibu, ini contohnya. Nah, sedangkan untuk media alat bisa disebutkan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Sedangkan sumber belajar bisa ditulis judulnya. Kemudian ini juga saya kurang ini Bapak Ibu, ada kurang halamannya ya, mungkin bisa ditambahi. Kalau ini tema 8 berarti keseluruhan, tapi kalau Bapak Ibu ngambil materi tertentu dalam satu pertemuan, maka halaman berapa sampai halaman berapa bisa disebutkan juga di situ. Terus ini langkah-langkah yang tadi saya tunjukkan Bapak Ibu untuk pendahuluan ya, untuk mempersiapkan siswa. Kemudian kalau mau ditambahi seperti ini juga boleh Bapak Ibu ya, tentang religius, PPK, nasionalis, literasi, ditambahin seperti juga boleh. Kalau enggak ya enggak apa-apa, kalau ditambahin juga malah lebih bagus. Sehingga nanti kalau ada pengawas itu mengecek, kan soalnya pengawas itu kan beda-beda ya, ini sedikit curhat ini. Jadi pengawas itu kan beda-beda Bapak Ibu. Ada yang pengawas itu mintanya RPP-nya harus seperti ini. Tapi kalau selama kita bisa menjelaskan Bapak Ibu, seorang guru itu harus bisa menjelaskan yang penting. Loh,
Mana ini kok nggak ada nilai-nilai religiusnya di mana? Lah ini Bapak, ini berdoa apa nggak religius? Nah, bisa ditunjukkan nanti ya. Atau mungkin ini mana 5C-nya ini mana? 5M-nya ini mana? Gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa menunjukkan di proses elaborasi, proses konfirmasi dan sebagainya, tunjukkan saja di situ. Jadi nggak usah khawatir ya Bapak Ibu ya. Format RPP itu ada banyak, bergantung dari Bapak Ibu mau pakai yang patron mana, monggo nanti dikembangkan. Yang penting nggak dicampur-campur gitu aja. Pilih salah satu, tapi fokus itu yang harus nanti akan dipakai sama Bapak Ibu seperti itu. Okay? Nah, ini masih langkah pendahuluan. Nah, sedangkan ini ada kegiatan inti. Ini contoh ya. Guru mempresentasikan pembelajaran menggunakan PowerPoint. Nah, ini misalkan pembelajarannya masih online ya Bapak Ibu ya, di Google Meet ya, menggunakan teknologi gitu ya. Terus guru membuka dengan memberi rangsangan menyanyi, menjaga keselamatan di rumah. Siswa menyimak ya. Ini bisa digunakan seperti ini. Kemudian memberikan rangsangan tanya jawab pada siswa ya, bertanya, critical thinking and problem solving ya, ini termasuk di dalamnya. Kemudian siswa mengidentifikasi, mengkaitkan cerita dengan kehidupan sehari-hari, brainstorming ya, mengidentifikasi permasalahannya apa. Oh, salah, ini saya salah ketik lagi ya, permasalahan, mohon maaf ya. Coba manakah kalimat yang menggunakan tanda titik? Setelah kalimat membaca teks tersebut, apa saja kata-kata yang digunakan? Itu contoh-contoh ya Bapak Ibu ya. Oke. Terus jika ada misalkan contoh mereka masuk ke Google Classroom, juga bisa dimasukkan linknya, juga boleh seperti itu. Ini Bapak Ibu contoh-contoh RPP ya, ada tahapan-tahapannya dalam pembelajarannya ya. Termasuk sampai penutup juga. Dan nanti jangan lupa Bapak Ibu untuk penilaiannya dilampirkan seperti ini. Untuk instrumen penilaian sikap ya. Teliti apa yang dimunculkan di sini tadi apa aja? Ada religius ya. Kemudian ada jujur, teliti, santun, bertanggung jawab dan sebagainya ya. Nanti bisa pakai tabel centang atau pakai langsung angka dan sebagainya boleh. Kemudian untuk tes pengetahuan atau kognitif ya, bisa menggunakan soal atau mungkin bisa menggunakan kunci jawaban ya, misalkan ada soal kunci jawabannya apa, scoringnya berapa, boleh. Atau dengan sistem tanya jawab kayak tadi ya, nah, boleh juga ya. Terus untuk penilaian ini tadi penilaian mengajukan pertanyaan sesuai dengan gambar bahasa sendiri. Iya, oke. Terus ini juga ada untuk penilaian pengetahuan, termasuk ini ya aspek-aspeknya. Kemudian untuk keterampilan, kemampuan bercerita, volume suara dan sebagainya ya, itu Bapak Ibu. Sedangkan yang dilampirkan contoh ini adalah indikator kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian nanti ada tujuan pembelajaran. Nah, ini materinya dilampirkan. Kemudian nanti tadi saya juga tulis LKPD ya, lembar kerja peserta didik ya. Nah, bisa dilampirkan juga LKPD-nya seperti ini. Ya, ini disesuaikan dengan RPP-nya Bapak Ibu nih. Jadi nanti kalau butuh LKPD silahkan. Kalau misalkan Bapak Ibu nanti hanya sekedar nonton video misalkan ya, untuk pertemuan ini hanya nobar ya, maka tunjukkan juga link videonya mana, seperti biar nanti kita bisa mengecek Bapak Ibu. Baik, itu Bapak Ibu untuk pembuatan RPP-nya ya. Jadi contoh RPP bisa diakses di modul. Kemudian ini kalau mau menggunakan RPP yang model seperti ini ya, tolong di langkah-langkah kegiatan pembelajaran ini jelasnya ya, Bapak Ibu bisa zoom sebentar. Nah, ini kan masih belum jelas nih Bapak Ibu ya untuk langkah-langkah pembelajarannya. Nah, ini memang kelihatan cantik ya, tapi di dalam kegiatan pembelajarannya ini 1KD dibuat 4 kali pertemuan, tapi hanya seperti ini, dibagi menjadi 4-6 kelompok. Belajar dengan kelompoknya memaparkan teaching factory. Kemudian nanti pertemuan kedua menulis kembali hasil pengamatan. Nah, ini tolong dalam diklat nanti Bapak Ibu ya, kalau mau seperti ini maka bikinlah RPP-nya itu hanya 1 kali pertemuan saja. Okay? Jadi nanti jangan sampai
pertemuan di langkah-langkah kegiatannya itu nggak nampak inovasi dan kreasi Bapak Ibu ya. Jadi tolong dalam kegiatan pembelajaran dalam pembuatan RPP nanti ditampakkan langkah-langkahnya. Langkah-langkah tadi itu boleh tidak harus persis seperti yang dicontohkan ya. Jadi Bapak Ibu cukup langkah yang pertama bikin kelompok, langkah yang kedua memberikan materi, terus kemudian langkah berikutnya siswa diskusi, kemudian langkah yang keempat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKPD dan sebagainya. Ya misalkan seperti itu nggak apa-apa. Yang penting langkah-langkah inovasi dan kreasinya sehingga membuat siswa itu aktif itu nampak dalam kegiatan pembelajarannya. Gitu Bapak Ibu. Ya, ini juga ada. Nah, ini contoh lagi. Ini yang juga dipakai kegiatan pembelajaran ya, menggunakan Canva. Kemudian ini RPP yang pakai yang istilah 5M ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, merumuskan pertanyaan, merencanakan, mengumpulkan, menuangkan gagasan, tindak lanjut ya, seperti itu. Boleh, silahkan. Nah, yang terakhir dari saya Bapak Ibu, ayo maju guru Indonesia, mari menuju pembelajaran keren di tahun 2022 ya. Anda bisa merubah semuanya jika mampu mensinergikan antara apa yang ada di hati, otak, dan perbuatan. Terus berinovasi hingga waktu terhenti. Tugas diklatnya nanti ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu cukup membuat satu RPP yang lengkap, berisi tentang semua komponen RPP disertai berkas penunjangnya. Seperti atribut penilaian tadi, kemudian kalau ada berkas-berkas yang dibutuhkan seperti gambar dan sebagainya, tolong dilampirkan. Jika pembelajarannya pernah dilaksanakan, nah, misalkan dulu pernah dipraktekkan nih Pak, Bapak Ibu kan tinggal bikin RPP-nya ya, karena sudah pernah dipraktekkan ya. Kemudian tolong disertai dengan bukti gambar, foto, atau link video dokumentasi ya. Itu menjadi nilai plus bagi Bapak Ibu jika pembelajarannya pernah dilaksanakan ya. Bagi yang belum ya cukup ini disertai berkas-berkas penunjang seperti untuk penilaian, untuk medianya, dan sebagainya. Ya. RPP yang dibuat dalam langkah pembelajarannya harus menunjukkan kreativitas dan inovasi untuk PTM. Ya. Silakan diupload filenya, file RPP-nya Bapak Ibu, baik itu yang nanti mau di PDF-kan dulu boleh, atau berbentuk MS Word juga boleh, itu ke link pengumpulan tugas. Nah, bagi yang sudah selesai, langsung saja dikumpulkan RPP-nya dan ditunggu proses diskusi dan penilaiannya. Oke, itu Bapak Ibu dari saya. Monggo nanti semua yang saya jelaskan tadi ini berkas-berkasnya baik itu RPP maupun template-nya sudah saya sediakan di modul diklat. Bapak Ibu tinggal mengeksplorasi, tinggal membaca, tinggal nanti menentukan, memasukkan kreasinya ke dalam RPP dalam kegiatan pembelajarannya. Semoga pembelajarannya Bapak Ibu semakin menyenangkan, semakin baik, dan tentunya bikin siswa aktif dan kreatif. Terima kasih dari saya, Aris Eka Prasetya, di channel Aris Eka Prasetya Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.